77. Theo kecelakaan. AL, pekik Rea saat melihat AL pulang. AL, tolong aku. Antarkan aku ke rumah sakit. Theo, dia kecelakaan. Tolong aku, AL. Tolong bantu aku menemuinya. Mohon Rea dengan wajah berlinang air mata. Mata AL ikut memanas. Ia yakin Rea sudah mengetahui perihal kecelakaan yang dialami oleh Theo. Dia pun juga sudah mengetahuinya dari berita yang perseteruan di media sosial. Bahkan di media sosial foto Theo yang dalam keadaan luka parah pun sempat berseliweran sebelum dihapus dan diganti dengan foto yang telah diblur. AL mengangguk dengan cepat, ayo, kita temui Theo. Kau juga sudah tahu perihal kecelakaan yang dialami Theo. AL kembali mengangguk. Sebenarnya ia ingin menceritakan, tapi ia khawatir Rea makin terpukul akibat rasa bersalah. Mengapa Theo bisa kecelakaan, AL? Kenapa dia bisa berada di sana? Bukankah itu daerah tempat tinggal lamaku? Gumam Rea. AL memegang pundak Rea. Sepertinya ia harus berkata jujur agar Rea tidak berpikiran buruk lagi tentang suaminya. Rea memang orang yang sering overthinking. Ia selalu saja menjadikan sesuatu beban pikirannya. Alhasil, ia sering berpikiran buruk terhadap sesuatu. Belum lagi ditambah hormon kehamilan membuatnya makin over dalam memikirkan sesuatu. Ia yakin, telah terjadi kesalahpahaman antara dirinya dan Theo sebelum ini. Rea, tadi aku sudah mencari tahu. Sepertinya semalaman Theo mencarimu. Ia benar-benar mengkhawatirkanmu. Ia mencarimu kemana-mana. Aku juga yakin ia mencarimu ke rumah lamamu tapi tak menemukan. Semalam di daerah sana sudah terjadi hujan badai dan baru berhenti menjelang pagi. Mungkin karena kabut tebal yang menghalangi penglihatan membuat mobil dari berlawanan arah tanpa sengaja menabrak mobil Theo, jelas AL membuat perasaan bersalah Rea makin menjadi. Jadi benar akulah penyebab kecelakaan itu. Aku memang bodoh. Seharusnya kalau ada masalah itu diselesaikan, tapi aku justru pergi begitu saja tanpa meminta penjelasan terlebih dahulu. Padahal Theo akhir-akhir ini sudah bersikap sangat baik padaku. Ia sangat perhatian, tapi aku justru, tak perlu menyalahkan diri sendiri. Lebih baik kita segera cari di rumah sakit mana Theo dirawat, ujar AL. Rea mengangguk cepat, ayo. Boleh aku ikut? Tanya Bianca yang sejak tadi ikut mendengarkan pembicaraan kedua orang itu. AL menoleh, kemudian mengangguk. Mereka pun segera mencari mulai dari rumah sakit yang terdekat. Entah orang tua Theo sudah tahu mengenai kecelakaan yang menimpa Theo apa belum. Ia ingin menghubungi, tapi ponselnya tertinggal di apartemen pikirnya. Sudah 3 buah rumah sakit yang Rea, AL, dan Bianca datangi, tapi mereka tak menemukan Theo di sana. Rea benar-benar frustasi memikirkan keadaan Theo. Bisa kau antar aku ke apartemen dulu? Aku ingin mengambil ponselku yang tertinggal di apartemen, tukas Rea. Rea sebenarnya ponselmu dibawa oleh Theo, ujar AL yang kembali merasa bersalah. Hah, bagaimana kau tahu? Sebenarnya, sebelum kecelakaan, Theo sempat menghubungiku melalui ponselmu. Dan, di saat itulah dia mengalami kecelakaan. Maafkan aku. Mungkin ada andilku juga dalam kecelakaan itu. Andai aku langsung memberitahukan di mana keberadaanmu padanya, pasti kecelakaan itu takkan pernah terjadi, papar AL dengan perasaan bersalah yang kian menjadi. Rea memejamkan matanya. AL memang terdengar bersalah, tapi setelah dipikir-pikir kesalahan terbesar ada pada dirinya. Seandainya ia tidak pergi saat itu, mungkin hal ini takkan pernah terjadi. Maaf, ujar AL yang tak kuasa menahan kesedihannya saat melihat Rea yang kembali tergugu pilu. Tidak perlu meminta maaf. Ini semua berasal dari kesalahanku. Tidak seharusnya aku pergi tanpa pamit dengannya. Aku memang bodoh. Padahal tidak segala permasalahan dapat diselesaikan dengan pergi. Permasalahan seharusnya dihadapi, bukannya dihindari. Aku memang bodoh, maki Rea pada diri sendiri. Bisa kalian berhenti dulu tangis-tangisannya. Menangis takkan menyelesaikan masalah. Seharusnya kita pikirkan di rumah sakit mana suamimu itu dirawat saat ini. Ah,
bagaimana kalau kita mencoba ke rumah sakit yang ada di daerah X itu? Bisa jadikan dia dibawa ke sana. Kalau di sini justru rasanya tak mungkin karena terlalu jauh, sela Bianca yang sejak tadi hanya menjadi pendengar. Ael dan Rhea menoleh, kemudian setuju dengan pemikiran Bianca. Memang di saat ini hanya Bianca yang masih mampu berpikir secara benar sebab pikiran Ael dan Rhea justru sedang kacau karena perasaan bersalah. Ael lantas segera melajukan mobilnya ke rumah sakit di daerah X. Rhea tidak membawa mobilnya sendiri. Pikirannya sedang kacau jadi Ael melarangnya membawa mobil sendiri. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, akhirnya Rhea, Ael, dan Bianca telah tiba di rumah sakit di daerah X. Dengan langkah terlatih, Rhea pun segera menuju meja resepsionis untuk menanyakan keberadaan suaminya. "Permisi, apa korban kecelakaan di Jalan X dirawat di sini?" tanya Rhea. Resepsionis itu pun segera mengangguk, "Apa Anda keluar korban?" Mendengar kata korban membuat jantung Rhea kebat-kebit tak menentu. Iya, benar. Saya istrinya. Kira-kira di mana suami saya dirawat?" tanya Rhea terbata. Resepsionis itu menghela nafas panjang, "Silahkan Anda melihat suami Anda di ruang jenazah yang ada di lantai 3 rumah sakit ini. Setelah itu, silahkan urus administrasi untuk kepulangan jenazah." Jedwar. Tungkai Rhea seketika lemas. Beruntung Ael masih setia di sisi Rhea sehingga ia bisa dengan sikap menahan tubuh Rhea agar tidak tumbang ke lantai. "Ael, ini tidak mungkin terjadi kan? Tidak, Theo tidak mungkin pergi kan? Ia tidak mungkin meninggalkanku dan anak kami kan? Ini pasti salah. Ael, bilang kalau aku hanya salah dengar. Theo, dia tidak mungkin mati kan? Ael, tolong katakan kalau aku..." Bruk. Theo, Rhea yang baru saja terbangun dari pingsannya seketika tersentak duduk. Kepalanya masih terasa pening, matanya berlarian ke sekeliling, memerhatikan di mana kini ia berada. "Kau sudah bangun?" tanya Ael yang baru saja masuk. "Theo, bagaimana keadaannya? Apa benar dia?" "Aku belum tahu keadaannya. Aku masih menunggumu bangun." Mendengar penuturan itu, Rhea pun gegas turun dari tempat tidurnya. "Rhea, pelan-pelan," serga Ael saat Rhea turun dengan cepat. "Enggak, aku harus bertemu Theo sekarang. Dia tidak boleh meninggalkanku. Ayo Ael, temani aku sekarang. Aku mohon. Aku ingin bertemu dengan Theo sekarang juga," ujar Rhea sambil mengguncang-goncang lengan Ael. Ael yang tak kuasa menolak pun mengangguk. "Tapi kamu pakai kursi roda ya? Tubuhmu belum fit. Kamu tidak boleh berjalan cepat-cepat apalagi berlarian." "Terserah, yang penting aku harus segera melihat keadaan Theo." Ael pun mengangguk. Lalu ia meraih kursi roda yang memang sudah disiapkannya sejak tadi. Rhea pun segera duduk di kursi dibantu Bianca. Lalu Theo pun segera mengambil alih dan mendorongnya menuju kamar jenazah. Setibanya di sana, jantung ketiga orang itu berdegup kencang. Perasaan bergemuruh menjadi satu. Apalagi Rhea dan Ael. Mereka berdua diliputi rasa bersalah. Rhea merasa bersalah karena pergi begitu saja dari rumah tanpa mendengar penjelasan terlebih dahulu. Mengutamakan ego sehingga berakhir tragedi, sedangkan Ael merasa bersalah karena kata-katanya yang lost control. Ia tidak berpikir kalau kata-katanya bisa menjadi kenyataan. Padahal ia hanya melampiaskan emosinya saja. Namun kata-katanya kini berbuah pahit. Tragedi yang menimpa Theo membuatnya benar-benar merasa bagai orang paling jahat di dunia. Bagaimana bisa, karena kata-katanya ia telah membuat seorang istri kehilangan suaminya dan seorang anak yang bahkan belum lahir ke dunia harus kehilangan sang ayah. Bila Theo benar-benar meninggal, maka bisa dipastikan Ael akan hidup dalam penyesalan berkepanjangan. Bagaimana ini? Aku benar-benar menyesal telah mengatakan hal yang tidak-tidak. Melihat kedua orang itu bungkam dengan mata memerah, Bianca pun bergerak maju. Ia langsung menyampaikan tujuan mereka pada seseorang yang bertugas menjaga ruangan penyimpanan jenazah tersebut. Setelahnya, mereka bertiga pun segera dihadapkan dengan mayat yang wajahnya rusak parah. Bahkan wajah tersebut tak bisa dikenali lagi. Rhea menangis histeris. Ia sampai terduduk di lantai karena menangis. Ael yang tak pernah menitikkan air mata pun ikut menangis.
Ia tidak menyangka, kalau laki-laki yang ia anggap rival justru pergi begitu cepat dan dengan jahatnya itu bersumber dari mulutnya yang lost control. Bianca bergidik ngeri melihat jenazah tersebut. Melihat Rhea terus-terusan menangis, Bianca pun tak dapat menyembunyikan kesedihannya. Sudut matanya pun sudah basah. Barca, oh Barca, Barca, bangun sayang. Ini aku Rona. Huhuhu. Tiba-tiba seorang perempuan bertubuh tambun menerobos masuk ke ruangan jenazah. Ia langsung memeluk jenazah yang diduga adalah Theo tersebut sambil terisak-isak. Huhuhu, bangun, sayang. Ini aku, Runa. Maaf karena sudah menolak lamaranmu. Bangunlah, Barca, aku akan terima lamaranmu asal kau bangun. Rhea, Ael, dan Bianca saling menoleh satu sama lain dengan dahi berkerut. Maaf, Anda siapa? Tanya Ael pada perempuan yang bernama Runa tersebut. Aku kekasih Barca. Semalam dia melamarku, tapi aku menolaknya. Aku tidak tahu kalau dia begitu sedih dan memilih mabuk-mabukan hingga dia berakhir seperti ini. Aku Runa terseduh-seduh membuat kebingungan tercetak jelas di netra ketiga orang itu. Dan kau siapa? Kenapa kau ada di sini? Kau bukannya istri dari Barca kan? Atau, kau selingkuhan Barca? Saya memang istri dia, tapi dia bukan Barca. Mungkin kau salah orang, ujar Rhea. Tidak, kau salah. Dia Barca. Dia bukan Barca, Nona, tapi Theo. Tidak, kau yang salah. Dia ini Barca, bukan Theo, keke perempuan bernama Runa itu. Lalu Rhea pun memanggil seseorang yang bertugas berjaga di kamar jenazah itu dan menanyakan jenazah siapa yang terbaring di atas tempat tidur itu. Maaf, kalau boleh tahu, dia benarkan korban kecelakaan pagi tadi di Jalan X? Benar, Nona. Dia korban kecelakaan pagi tadi. Namanya Barkalana Uno. Sontak saja, mata Rhea, Ael, dan Bianca terbelalak mendengarnya. Tuh kan, benar. Dia bukan siapa tadi katamu, Theo, iya, Theo. Jelas saja mereka jadi kebingungan. Lantas, di mana Theo? Pikir mereka. Saat berjalan di koridor, otak mereka terus berpikir. Ternyata Barca adalah pengemudi yang telah menabrak mobil Theo. Tapi sayang, petugas tadi tidak tahu bagaimana keadaan Theo dan berada di ruangan mana. Jadi mereka pun bergegas kembali ke meja resepsionis untuk menanyakannya. Namun, belum sampai mereka di meja resepsionis, ponsel Ael tiba-tiba berdering. Auntie, gumam Ael. Siapa? Tanya Rhea. Auntie Julie, jawab Ael yang gegas mengangkat panggilan itu. Halo Auntie. Halo Ael, apa kau tahu di mana Rhea? Auntie tidak bisa menghubunginya sejak tadi, ucap Julie saat panggilan itu diangkat. Rhea, ada Auntie. Apa dia sedang bersamamu? Iya Auntie. Auntie ingin bicara dengan Rhea. Iya, cepat berikan pada Rhea. Bilang saja, penting. Baik Auntie. Ael lantas segera memberikan ponselnya pada Rhea. Halo, Mommy. Rhea, kau kemana saja sih? Kenapa kau tidak bisa dihubungi? Kau tahu, Theo kecelakaan dan dia sedang kritis saat ini. Apa Mommy tahu di mana Theo dirawat sekarang? Tentu saja tahu sebab Mommy yang lebih dulu datang kemari. Mertuamu juga sudah dalam perjalanan kemari. Segera datang kemari, ke rumah sakit Elsa Hospital. Theo masih ditangani tim medis di IGD. Mata Rhea kian terbelalak. Benar, Theo dirawat di rumah sakit yang mereka datangi. Jadi tanpa bicara apapun, Rhea pun gegas menuju ke ruang IGD rumah sakit tersebut. Tak butuh waktu lama, ia pun akhirnya tiba di sana. Rhea, panggil Julie cemas. Kau cepat sekali tiba di sini. Iya Mom, sebenarnya kami sudah tiba di sini sejak tadi, hanya saja tadi sempat terjadi kesalahan. Bagaimana keadaan Theo? Dia kritis. Dia harus segera dioperasi. Tadi Mommy sudah menandatangani surat pernyataan operasi agar Theo segera dioperasi. Ingin menunggumu, kau saja tidak bisa dihubungi. Menunggu orang tua Theo, terlalu lama. Beruntung Mommy cepat tahu karena ada kenalan Mommy yang ingat Theo adalah menantu Mommy dan segera menghubungi Mommy sebab saat kejadian ia berada tidak jauh dari lokasi. Kalau tidak, entah bagaimana nasibnya.
Memangnya kau kemana sih? Mengapa di jam seperti itu Theo bisa di Jalan X? Apa sudah terjadi sesuatu? Cecar Julie membuat Rhea seketika bungkam. Tak lama kemudian kedua orang tua Theo datang. Emery yang sempat mendengar cecaran Julie pada sang menantu pun segera bergerak menyelamatkannya. Ia tak ingin masalah anak-anaknya makin besar karena orang tua yang ikut campur masalah mereka. Julie, bagaimana keadaan Theo? Theo sebentar lagi dioperasi. Kau yang sabar ya. Aku yakin, Theo laki-laki yang kuat. Mana mungkin ia meninggalkan anak dan istrinya serta orang tuanya, ujar Julie mencoba menguatkan. AL yang tak ingin terjadi kesalahpahaman di sana lantas segera undur diri. Walaupun sebenarnya ia pun benar-benar mengkhawatirkan keadaan Theo, tapi untuk mencegah orang-orang berpikir yang tidak-tidak tentang mereka, AL dan Bianca pun segera berpamitan. Operasi pun akhirnya dimulai. Rhea tak henti-hentinya berdoa dalam hati agar Theo diberikan keselamatan dan kesembuhan. Theo, aku mohon, maafkan aku. Bertahanlah. Aku dan anak kita menunggumu. Operasi itu berjalan sekitar 2 jam. Setelah selesai, Theo dinyatakan belum baik-baik saja sebab ia belum melewati masa kritisnya. Kepala Theo mengalami benturan yang cukup keras. Untung saja, pengaman mobil bekerja cukup baik sehingga benturan tersebut tidak begitu fatal. Tapi tangan Theo terjepit dan ada retakan di tulang pundaknya. Begitu juga dengan kakinya. Hal tersebut membuat rasa bersalah Rhea kian menjadi